wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Sumsum itu kan di tulang itu yang menguatkan. Kalau sumsumnya tidak ada atau kurang, maka tulang akan jadi keropos. Demikian juga ibadah. Ibadah itu sumsumnya doa. Kalau doanya kurang atau tidak ada, ibadahnya keropos. Ada kelihatan tapi sebetulnya keropos, mudah lapuk ya. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Karena doa bagian dari ibadah, dan ibadah harus ada doa. Dalam ayat yang terkenal kita tahu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, aku akan ijabah untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Jadi kalimatnya itu ibadati. Orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, maksudnya berdoa. Saya dukhuluna jahannam madakhirin, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ini kritikan pedas bagi orang-orang yang malas berdoa. Itu sebagai disebut orang takabur dari ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena kata Nabi, ad-du'a'u wal ibadah. Hadis-hadis yang tadi mengajarkan kita semua untuk selalu bisa melatih diri, mendisiplinkan ibadah kita dengan doa. Dalam semua ibadah, Sholat itu sendiri kan artinya doa. As-sholah itu artinya ad-doa. Bahasa Inggrisnya kan sama pray. Ya, mau sholat, mau berdoa, bahasa Inggrisnya sama pray. Ya, berdoa. Dalam sholat, kalau kita malas berdoa berarti takabur, sombong. Orang yang takabur itu layak pantasnya itu masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nabi SAW mengajarkan kepada kita berdoa dalam sholat. Yang pertama itu di dalam ruku. Tapi doanya doa ma'thur. Ma'thur itu yang Nabi ajarkan. Tasbih, tahmid, istighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi SAW itu kalau bacanya panjang, rukunya panjang, itidalnya panjang, sujudnya panjang, ya. Para ulama sepakat menjelaskan itu kalau ruku panjang itu bacanya baca apa? Bacanya tetap tapi diulang-ulang. Bahkan sampai ratusan kali pun halal, ya. Kemudian di itidal juga ada doa-doa yang ma'thur. Ya, makanya dalam kurikulum pendidikan diniyah ya yang kita susun itu diajarkan doa-doa itidal itu bukan hanya Rabbana walakal ham, tapi ada banyak. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ada yang bisa dilanjut. Ahla tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. La mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Dan berbagai doa lainnya. Doa itu maknanya bagus ya. Doa dalam itidal itu mengajarkan kesadaran tingkat tinggi bahwa apa yang kita miliki ini hakikatnya dari Allah, dan apa yang tidak kita miliki itu juga hakikatnya Allah tidak berkehendak ya. Dan doa tersebut mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan itu popularitas, ketenaran,
itu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah, nggak ngaruh. Jadi nggak ada lagi perasaan ingin jadi yang lebih kaya, lebih pintar. Al-jaddu itu semua titel duniawi. Misalkan Yana lebih kaya daripada saya, tekabita nah da moal ngaruh sugan Yana lebih benghar, lebih selamat di akhirat moal. Kecuali kalau Yana itu sodakohnya lebih banyak daripada saya. Nah itu mah dina hadisna orang kudu hasud. Bukan karena kekayaannya, tapi karena sodakohnya. Kita ingin kaya karena banyak sodakoh. Kemudian di dalam sujud ini doanya bahkan bebas, boleh ditambah dengan doa-doa kita, ya. Termasuk di akhir sholat. Akhir sholat itu bisa sebelum salam, bisa sesudah salam. Sesudah salam teh dina wiridan, ya. Meski saya juga agak aneh ya, kenapa di sini wiridana sakedeung ai sholatna lila. Diburu-buru ku as-salatu alal amwat watif rahimakumullah, ya. Makanya tadi buru ngariung ngarace tete luak liuk, ya. Soalnya penuturan jamaah tadi luak liuk era jadi ngiluan. Ya kali-kali nggak apa-apa kalau jelas ada yang dituju sholat goibnya. Tapi hari unggal poe mah saya kemarin sore dari asar sampai maghrib mukaan kitab na internet can manggihan, ya, termasuk dari fatwa-fatwa madzhab Hanbali sholat goib dirutinkan itu. Bahkan Syekh Albani galak. Syekh Albani itu menyebutkan harus jelas orangnya dan harus tokoh kayak Raja Najasyi zaman Nabi. Orang-orang biasa mah nggak perlu, ya, cukup disolatkan oleh tetangganya, gitu. Jadi ya itu perbedaan fikih, kita toleran saja lah, ya. Kalau bisa berdebat dengan baik. Itu dalam wiridan, dalam sebelum salam, ini harus kita maksimalkan sebagai bukti bahwa kita butuh kepada Allah, tidak takabur. Karena kalau kita abai dari semua itu berarti takabur. Meski nanti takaburnya tentu beda-beda kadarnya, anu 20%, anu 40%, anu 100% gitu. Tapi kan kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Takabur itu sedikit saja, wah bahaya, ya. Keur ngukur takabur teh osok ngadoa teh tadi tempat-tempat sholat nu tadi atawa sangeunahna we sholat teh. Ini harus kita perhatikan. Dalam zakat ada doa kan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Doakeun ya ku ustad, ku PJU, ku petugas zakat teh. Karena memang butuh doa orang yang zakat itu. Minimal kata Nabi, jazakumullah khairan, ya. Atau Allahumma sholli alaihi wa ala alihi, itu harus didoakan. Mencari doanya. Dalam saum apalagi, sepanjang bulan Ramadan kemarin kita dibahas oleh para asatidah ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu kan ayat saum. Jadi harus memperbanyak doa dalam saum, termasuk dalam haji dan umroh. Nah ini puncaknya. Bayangkan ayat-ayat haji dan umroh itu dari mulai talbiyah, ihlal ihram sampai beres, semua ayatnya liyadzkurusmallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat tsumma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah. Dzikir istighfar, ya. Kita yang sedang ibadah umroh, ya, meski sudah tahallul, kita masih ada di sini dalam rangkaian ibadah umroh. Ini harus memperbanyak doa. Kalau kurang doanya, ini berarti ada sedikit takabur, bahaya. Ini keropos amal kita. Di antaranya di luar sholat, waktu doa itu kata Nabi, yang pertama fi jaufil lail, di keheningan malam. Nah ini umroh ini kan ibarat saum Ramadan, ya, pelatihan diri agar kita semakin dekat kepada Allah. Alhamdulillah kita semua sedang melatih diri, bangun, ya,
sebelum subuh kita sholat khusyuk berdoa, ya. Nah itu bagian bukti bahwa kita tidak takabur, memanfaatkan fi jaufil lail. Yang kedua, wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur sibuk istighfar. Sahur itu menjelang subuh. Ini sahabat Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, Ibnu Umar mengikuti teladan Nabi SAW, beres tahajud beberapa menit menjelang terbit subuh, adzan subuh itu memperbanyak istighfar. Rabbighfir wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, ya. Di surat Al Imran juga disinggung wal mustaghfirina bil ashar. Jadi yang masih ada kadang malas, ya, di tanah air hudang subuh ge kaburangan. Nah ini buktikan bahwa kita ibadah umroh ini nanti betul-betul makbulah, ya, diterima oleh Allah. Cirinya kita memanfaatkan kebiasaan doa kita di waktu istighfar di sini, nanti ketika pulang dibawa terus. Kemudian di waktu pagi dan petang. Waktu pagi itu ba'da subuh, waktu duha. Petang itu kata Ibnu Hajar ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya, atau sebelum tidur. Makanya wirid-wiridnya banyak tuh di buku-buku doa, banyak. Ya minimalnya kita baca wirid-wirid atau doa-doa. Yang penting di waktu-waktu itu kita tidak terlepas dari doa. Minimalnya ba'da sholat asar, ba'da sholat maghrib, isya, tong rusuh teuing, ya. Tong cukup sampai 100 subhanallah, tilu alhamdulillah, tilu Allahu akbar, tilu la ilaha illallah, tilu bari jeung nyawa HP deh nya. Lo bacet komo di dieu nya urang tahajud ieu meni lo bacet dari ditu mah beurang. Ya. Tuh maksimalkan dengan doa-doa lainnya. Pertanda bahwa kita butuh kepada Allah. Termasuk sebelum tidur, ya. Nabi itu banyak doa-doa sebelum tidur yang diajarkan. Kemudian yang lainnya adalah ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yuraddu. Doa antara adzan dan qomat itu tidak ditolak. Ya, alhamdulillah nih di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, mayoritas masjid memberikan waktu. Yang saya tahu ya, baru kalau di Situ Aksan baru di At-Taubah, di At-Tauhid, di Al-Furqan, yang lainnya belum tahu. Tapi kalaupun nggak diberikan waktu antara adzan dan qomat, kita sempatkan. Jadi kuncina keur adzan teh geus siap ngadoa gitu. Mun ibu-ibu keur adzan teh geus wudu gitu. Kan sunnahnya berzikir itu sudah punya wudu. Jadi beres adzan teh manfaatkan buat berdoa. Dan Nabi menyunahkan baina kulli adzana ini sholat, di antara dua adzan ada sholat, baina kulli adzana ini sholat, baina kulli adzana ini sholat, sampai 3 kali. Antara adzan qomat sholat dulu, antara adzan qomat sholat dulu. Ini 5 waktu, mau subuh, mau duhur, mau asar, mau maghrib, mau isya. Terutama ibu-ibu di rumah lebar teh sholat tuh lah. Usahakan cana nurawatib teh 5 nya. Nurawatib 5, ieu 3 tambahan sholat sunat. Aya sunat teh nya alus diamalkeun. Ini kalau prakteknya di kami ya di At-Taubah, kamari tasmi, tidur ke asar, ngarah kaburu beres maghrib, beres adzan asar, qomat. Ya. Atau kalau di At-Tauhid, kalau ada pengajian maghrib sampai isya, maghrib sholat sunat, isya langsung qomat geus kumpul. Teu nanaon nu qobla mah ditinggalkeun sakali-kali atau unggal kali, ya. Mun unggal kali mah bisi kaasupna man rogiba an sunnati falaisa minni, berarti teresep kana sunnah Nabi, ya. Ada itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, diamalkan, dianjurkan oleh para ulama. Nu rawatib tanu 5 tong ditinggalkeun tam, ya. Nu qobla subuh, qobla duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, apapun alasanna. Ya yang pengajian cenah ba'da isana tiir we langsung ngaji, teu bisa ba'da isya heula. Tapi kalau yang qobla kali-kali boleh tinggalkan. Tapi tetap itu waktu berdoa dimanfaatkan. Nah ini mudah-mudahan ya kebiasaan kita di umroh ini di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi terus terbawa. Ini bukti bahwa beginilah
ibadah yang diajarkan Nabi, yang disunahkan Nabi, agar ibadah kita tidak keropos. Jadi diperbanyak dengan doa-doanya. Sekian mungkin dari saya, sedikit pengantar. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, tanya jawab. Saya pamit. Oh, mangga. Oh, sujud tadi ayat sajadah tete. Ayat sajadah itu di Al-Qur'an ada 15 ayat yang memerintahkan sujud. Tadi yang dibaca itu sesuai hadis subuh, Nabi itu seringnya baca rakaat 1 as-sajdah surat 32 3 halaman. Rakaat kedua Al-Insan 2 halaman surat 70 sabara berarti. Ya, 2 surat sebelum juz amma lah. Ya, 2 surat sebelum juz amma. Ayat sajdah itu diantaranya ada di surat As-Sajdah surat 32. Ada 15 tempat. Diantaranya di surat Iqra, wasjud waqtarib, sujud mendekat, sujud gitu. Dan Nabi selalu, termasuk Abu Hurairah, selalu sujud. Kata Abu Hurairah, sampai saya bertemu dengan yang memerintahkan sujud ini sambil menunjuk raudhah kuburan Nabi, saya akan terus sujud. Saya kalau ngimaman surat As-Sajdah pasti sujud, enggak tidak sujud. Mau dia tahu di Al-Qur'an istara bebejadi juga tadi. Ya. Dia taubah di mana di Ar-Risalah. Usmal bebeja abdi maca sajdah sujudnya usmal bebeja. Cara apaleun. Aya dina mushaf. Aya ciri kubah. Gambar kubah. Aya tulisan sajdah. Aya doana. Aya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi. Babari nama atau ba institut teh sujud tilawah. Nah, ketik di searching aya doa-doana di dinya. Dina website ada. Itu sujud tilawah. Jadi takbir, bangkitnya takbir lagi. Tadi katingali asa ayanya nu. Nuruku. Sujud deui. Ini marukana poho imam. Ya. Mual ya mah imamna standar internasional. Ustaz, saya pertanyaan saja. Mangga. Masalah sujud tilawah. Kami orang mau surat Al-A'la. Sujud waqtarib. Sujud. Itu angkat tinta. Kumaha di situ langsung ruku ya toh? Iya, langsung ruku. Pami teu diteraskeun ku surat lain langsung ruku. Jadi berdiri, udah berdiri. Jadi Allahu Akbar baca sujud, Allahu Akbar terus gitu Allahu Akbar ruku. Ada jeda teh dong, nya An-Najm ayat terakhir. Wasjudu wa'budu ya. Ada 15. Semuanya kalau di At-Taubah sudah diamalkan semuanya dan selalu rutin ya diamalkan. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup kita cukupkan sekian. Sebelum bubar ada beberapa pengumuman. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.